Oke guys, selamat datang kembali di channel Harap Arkan. Oke, jadi guys di video kali ini ya berdasarkan judulnya, gua akan mereview motor baru gua yang kalian tuh udah kepo banget ya kan, udah main tebak-tebakan mulu cuy dari kemarin di DM Instagram gue isinya tebak-tebakan semua. Gua kayak tiap semenit aja, tiap sedetik gue itu banyak banget tuh now ya kan, banyak banget tebakan-tebakan dari kalian, tapi mostly 95% salah semua. Jadi mungkin ini karena kalian udah ke distract juga. Sebelumnya itu kan gue sering banget nyari Yamaha MT-09 atau Z900. Nah sebelumnya emang gue pengennya beli itu motor, cuma berhubung nyari barangnya itu susah, sekalinya ada juga kondisi barangnya mungkin kurang oke atau harganya yang belum cocok, jadinya gue memutuskan untuk tidak ngambil kedua motor itu. Sebenarnya sih pilihan gue untuk motor gue yang baru ini agak fleksibel sih, jadi gue nggak pengen banget Z9 juga nggak banget, MT9 juga nggak. Yang penting gue untuk motor gue kali ini yang baru ini tuh gue pengennya ke motor naked gitu ya, jadi bukan motor sport, tapi mungkin kalau ada motor sport yang harganya oke juga, yang cocok di kantong ya kan, mungkin bisa juga. Cuma kebetulan emang gue akhirnya dapetnya motor naked yang sesuai dengan sesuai dengan budget gue gitu guys. Nah untuk motor baru gue ini berarti motor yang ke berapa ya? Pertama itu misalnya Z1 ZX6, ZX25, WR, Aerox, X-Max, apa lagi bro? Apa sih lupa, ZX6, ZX25, Kawasaki udah itu dua itu, Yamaha X-Max, WR sama Aerox, berarti motor gue kan ada 5. Nah untuk motor yang ke-6 ini gue sebenarnya lebih ke pengen gonta-ganti aja, jadi gue nggak make motor ini terlalu lama, cuma sebentar aja pengen coba-cobain, habis itu nantinya mungkin bakal gue jual lagi, atau kalau misalnya gue bener-bener suka banget sama tuh motor gue pakai terus ya, nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Cuma nanti kalau misalnya suatu saat nanti gue jual lagi, jadi kalian tidak usah tidak usah repot ya, karena emang dari awal nih udah gue bilang aja, berhubung gue di rumah juga udah ada 5 motor, jadi untuk motor ke-6 ini bakal lebih ke gue mungkin bakal gue jual-jualin aja, jual beli aja, sembari gue pengen nyoba-nyobain motor-motor yang lain gitu guys. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita lihat motor baru gua. Oke guys, jadi ini dia nih motor baru gua ya, yaitu MV Agusta Brutale 800 tahun 2016. Jadi gue beli motor ini second. Oh ya, ini nicknya aja 2016, cuma ini baru dibelinya itu sama orang sebelumnya itu tahun 2019 guys. Jadi emang pembuatan itu di tahun 2016 gitu. Nah, jadi gue beli motor ini second ya, karena kalau misalnya beli baru harganya itu lumayan tinggi. Jadi beli baru itu waktu itu ya, harganya itu kisaran di 530 jutaan. Itu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, cuma gue udah nggak tahu sekarang berapa harganya. Pastinya waktu itu harga barunya itu di 530 juta guys, untuk MV Agusta Brutale 800 ini. Jadi untuk motor ini gue beli second ya, dan kondisinya udah seperti ini. Udah ada beberapa yang di modif-modif. Yang pertama gue mau nunjukin yang udah dimodif itu adalah ini, handle couplingnya udah diganti pakai punya Brembo RCS 16, terus tabung minyak remnya juga udah diganti pakai punya Brembo juga. Ini selang remnya kayaknya sih masih standar ya, cuma yang ini doang nih udah diganti. Selang rem lagi, ini tuh kopling loh, jadi ini koplingnya udah hidrolik, jadi nggak kayak di ZX6 gua atau di ZX25, ini udah beda ya. Jadi itu bukan selang rem, itu tuh kopling tuh ya, buat kopling. Terus untuk kaliper depan emang udah dari sananya pakai Brembo, jadi itu nggak dimodif. Untuk knalpot udah diganti, cuma gue belum dapat info nih dari orang sebelumnya ini tuh knalpot apa, cuma pastinya udah diganti karena bentuk awalnya itu nggak seperti ini guys. Ini tuh di bawahnya kayak kotak gitu ya kan, warna hitam gitu, tapi kalau misalnya yang standarnya originalnya itu nggak kayak gini nih, warnanya itu kayak silver raw pipanya gitu loh. Terus apalagi yang udah diganti ya, ini dipakein tail tidy. Sebenarnya menurut gue sih lebih ganteng kalau misalnya pakai standarnya aja ya, mudguardnya gitu. Dia tuh mudguardnya dari sini terus ke sini. Cuma ini sama orang sebelumnya udah diganti pakai tail tidy gitu guys. Masih ada sih tail tidy-nya, tail tidy-nya mudguardnya, cuma
gue belum dikasih gitu. Terus apa lagi yang udah dimodif ya? Bukan modif sih, paling tambahin kayak aksesoris untuk pelindung si motornya aja, kayak ini frame slider dari apa nih, Motovation. Gue juga baru tahu untuk merek ini biasanya pakai RNG atau biasa pakai Evotech ya kan. Gue karena emang sebelumnya belum pernah main MV Agusta, jadi mungkin ini merek yang familiar di MV Agusta, cuma gue berhubung belum pernah beli MV Agusta, jadi baru tahu sekarang nih Motovation tuh ya, Motovation tuh untuk frame slider guys. Gue nggak tahu sih kuat atau enggak ya, tapi kalau dipegang-pegang sih keker, mirip-mirip sama Evotech gue yang di ZX25 ya. Terus untuk ini fork slidernya udah dipakein dari RNG tuh ya. Dan apa lagi ya, udah sih kayaknya nggak ada lagi yang dimodif, itu aja. Coba apa lagi, nggak ada sih, udah itu aja paling guys. Jadi untuk MV Agusta Brutale 800 ini adalah model yang paling terbaru dari Brutale. Jadi model yang sebelumnya itu tuh kayak punya Jody, cuma kalau punya Jody itu dia bilang mutan karena buntutnya sama dia diganti yang punya Dragster ya, bukan yang punya Brutale. Jadi ini yang model terbarunya. Setelah ini mungkin sekarang udah baru keluar lagi atau gimana, gue kurang tahu sih, kurang update juga tentang MV Agusta. Tapi setahu gue ini adalah model yang terbaru dari Brutale 800 gitu. Terus yang ngebedain sama MV Agusta Brutale yang sebelum itu sebenarnya cukup banyak, udah banyak banget perubahan. Kayak yang paling kelihatan tuh di speedometernya. Kalau yang lama tuh dia kayak lebih besar gitu speedometernya. Terus dari tangki juga emang udah berubah, lampu dan body-bodinya juga udah banyak berubah guys. Yang paling gue suka dari Brutale itu ini nih, keren banget ya. Ini tuh bolong gitu. Emang bener sih, mereka kan bilangnya motorcycle art gitu kan. Makanya tuh kayak every shape dari MV Agusta Brutale itu menurut gue keren banget. Untuk naked kalau dibilang paling ganteng sih menurut gue Brutale ya. Kalau misalnya boleh dipilih dari Ducati Monster atau MV Agusta Brutale, gue lebih suka Brutale sih, karena emang kelihatan banget gitu seninya, bentuk-bentuknya itu keren banget. Terus ini 3 silinder, sama kayak MT-09 Wira, cuma karakteristik suara mesinnya itu beda guys. Nanti kita denger langsung aja deh ya untuk suaranya. Nah terus apa ya, kita review sedikit-sedikit deh. Untuk lampu depannya tuh bentuknya seperti ini, dan dia juga udah LED di sini, cuma yang sini masih pakai bohlam. Jadi kalau dinyalain tuh yang sininya nih nyala tuh, bagian ujung-ujungnya gitu, keren banget bentuknya. Dia LED. Untuk shocknya ini udah pakai upside down, tapi dia pakainya dari ini nih tuh, Marzocchi tuh ya. Ini belum familiar banget sih bagi gue karena belum pernah megang-megang motor Eropa atau MV Agusta tuh ya. Jadi ini shocknya dia pakai punya Marzocchi. Untuk kalipernya dia udah pakai Brembo, ini udah dari sananya seperti gue bilang tadi, bukan dimodifikasi. Udah pakai radiator tuh, terus ini kayak atas bawah gitu, yang bawahnya yang kecilnya gitu. Terus apa lagi ya, handle koplingnya dia pakai apa tuh, CRC itu ya. Terus tabungnya ini Nissin. Untuk bentuk speedometer seperti ini. Di handle kanan ada untuk hazard, engine map, dan kill switch seperti ini guys bentuknya. Unik ya, jadi biasanya itu kan kayak apa, di ke atas ke bawahin gitu, atau di ke bawahin doang kayak MT. Nah kalau di MV itu dia bentuknya kayak gini nih. Jadi ini untuk matiin, ini untuk kontak, terus ini untuk nyalainnya ke dikesiniin gitu. Unik ya. Terus di sini ada kayak tombol lagi. Ini kayaknya buat lampu bagian depan. Udah itu aja untuk di handle bagian kanan, dan untuk di bagian kirinya. Oh ya lupa, tadi sama spion ini juga diganti, jadi bukan spion standar ya. Nah untuk di handle bagian kirinya ini ada untuk high beam, low beam. Terus ini sama juga untuk pass light-nya. Terus ini untuk setting menunya yang ada di sini, untuk setting ABS, traction control, dan lain-lain. Ada klakson dan ada lampu sen juga. Tuh ya. Jadi udah untuk di handle bagian kiri itu aja guys. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat speedometernya nih. Tuh, speedometernya bentuknya seperti itu, dan ini udah full digital semua. Di sini kita bisa lihat ada gear indikator, ada tachometer, terus speedonya, terus ini ada odometernya tuh total udah 11.000 km. Terus ini apa nih, normal engine map, ada jam, ada indikator ABS, ada traction control juga. Terus ini untuk indikator panas si mesinnya. Terus ini yang kurang itu adalah menurut gue untuk motor naked yang harus ada tuh ukuran bensinnya. Jadi di MV Agusta Brutale ini tuh dia nggak ada. Cuma kalau misalnya nanti udah habis seperti motor-motor zaman dulu ya, biasanya ada muncul ininya, indikator kalau misalnya bensinnya udah berkurang gitu guys. Nah, jadi seperti itu. Untuk masukin kuncinya dia dari sebelah sini, nggak ngumpet-ngumpet kayak MT-09. Untuk tangkinya bentuknya seperti ini guys. Udah lumayan berubah dari MV Agusta Brutale yang sebelumnya.
Menurut gue ini keren banget, bentuknya kayak gede, lebar gitu ya, terus lancip-lancip gitu tuh. Ini tuh lebar banget. Sebenarnya nggak selebar ini, mungkin ini untuk estetika aja. Cuma ini menurut gue keren banget tuh bentuk tangkinya tuh ya. Gile, keren sekali. Nah, untuk kapasitas tangki bensinnya itu di 16 literan kurang lebih, 16,5 kalau nggak salah, apa 16,7 ya. Terus ini untuk tank pad dia nggak dipakein, jadi begini aja. Cuma di sini tuh udah ada kayak pelindungnya gitu loh. Jadi tangkinya nggak sampai bawah-bawah banget kayak ZX-6 atau ZX25 atau motor-motor sport lainnya. Cuma dia di sini sampai segini doang, terus ada kayak pelindungnya gitu. Nah, ini bentuk mesinnya tuh seperti ini guys, padat banget ya kelihatannya ya, keren banget. Jadi gue dapetin motor ini juga masih mulus banget tuh, kalian bisa lihat sendiri. Keren banget ya, masih mulus banget, kondisinya masih fresh, masih seger banget. Untuk mesinnya seperti itu bentuknya. Nah, untuk footstep-nya dia cukup unik menurut gua yang belum pernah megang motor Eropa. Ini karena footstep-nya untuk bagian depan sama buat footstep penumpangnya tuh dia kayak nyatu gitu tuh. Jadi satu gitu ya. Nah, ini untuk knalpotnya kan tadi udah gue bilang ini tuh udah diganti dari yang standarnya, cuma bentuk yang standar itu modelnya seperti ini juga. Jadi walaupun dia diganti, dia tetap ngikutin ke bentuk knalpot standarnya yang modelnya kayak 3 biji gini nih guys. Begitu ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang dia udah nggak double arm seperti motor-motor gua sebelumnya. Dia udah single arm atau mono arm. Jadi cuma sebelah doang tuh ya pegangannya. Jadi dia tuh udah nyatu sama rem sama ini juga nih, sama gear sama rantainya ya. Biasanya kan untuk remnya itu di sebelah sana, cuma berhubung ini mono arm, jadi remnya itu piringan remnya sama kalipernya dia adanya di sebelah sini guys. Tuh ya, nyatu semua nih di bagian sini. Jadi swing arm sebelah sini tuh kelihatan keker banget, keren banget menurut gua. Tuh, seperti itu. Terus untuk bentuk velgnya juga gue suka banget, kayak udah ala-ala OZ gitu ya. Keren ya, bentuk velgnya kayak gitu tuh. Keren sih mono arm tuh, jadi kelihatannya lebih clean gitu, lebih simple. Untuk dari bagian kanannya kita ngeliatnya juga jadi lebih enak gitu ya. Padet, keren banget cuy. Nah, terus untuk joknya nih ya, joknya empuk, menurut gue enak banget, dan seat high-nya juga nggak terlalu tinggi. Gue lupa ini seat high-nya berapa senti atau berapa milimeter, cuma pastinya untuk tinggi segua 170 cm itu hampir napak banget ya, hampir. Jadi agak jinjit sedikit, tapi menurut gue ini udah cukup banget, udah enak banget. Dan untuk jok penumpangnya juga empuk. Yang enaknya itu adalah dia nggak beda tingginya itu nggak terlalu jauh sama jok si rider ya, driver ya. Jadi nggak terlalu beda tinggi jauh gitu, masih enak. Kemarin gue sempet nyobain boncengan juga, cuma berhenti doang sih. Nggak jalan, itu sih kata Prilly enak ya untuk boncengan, cuma ya kita nanti coba langsung deh kalau misalnya boncengan sambil jalan gitu. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk lampu bagian belakangnya buntutnya kayak gini guys. Nah, kayak gitu. Keren banget ya. Lampu belakangnya juga udah LED, lampu remnya. Tapi untuk lampu sennya dia belum 3-in-1 karena ini pakai lampu sen. Sebenarnya ini lampu sen yang bawaannya yang tadinya nempel di mudguardnya, cuma sama orang sebelumnya dipindahin ke tail tidy-nya gitu guys. Oke, jadi paling kurang lebih seperti itu aja untuk MV Agusta Brutale gua, motor baru gua yang mungkin akan gua pakai lama atau sebentar ya, kita lihat nanti aja. Gue pengen nyobain juga motor-motor lain sambil ya bikin konten juga lah gitu ya, buat konten juga. Nah, sekarang langsung aja kita cek sound. Suaranya bakal seperti apa sih dari MV Agusta Brutale ini. Oke, udah dikontak, sekarang kita tinggal langsung nyalain aja. Nah, seperti itu suaranya, gue suka banget. Suaranya tuh kayak udah ala-ala supercar gitu ya. Keren parah cuy, sumpah. Idolnya seperti ini guys.
kalian suaranya. Keren parah, asli. Gue suka banget sama suaranya, parah. 3 silinder, cuma karakteristik mesinnya, karakteristik suaranya tuh beda ya sama kayak MT-09. Suaranya tuh beda banget gitu loh. Bener-bener udah nggak ada yang nyamain gitu ya. Kalau 4 silinder biasa kayak ZX-6 gue, itu tuh yang nyamain ya kan. ZX-25 sama banget suaranya, mirip-mirip banget begitu. Nah tapi kalau ini 3 silindernya gila beda banget cuy. Terus gue yang demennya itu kalau misalnya dibawa jalan, kita tutup gas, kita lepas gas, dia tuh langsung kayak crackles gitu loh, kayak pop and bangs gitu, ala pop and bangs gitu ya. Suka banget gue suaranya. Ya jadi begitu. Ini untuk knalpotnya gue masih belum tahu sih knalpot apa karena nggak ada tulisannya juga. Ya jadi begitu guys untuk motor baru gue. Seneng banget ya karena pertama kali juga nih punya motor Eropa MV Agusta ya kan, MV Agusta Brutale ini. Keren banget semuanya menurut gue, dan alhamdulillah gue dapat barangnya itu juga masih fresh gitu ya, masih seger, jadi enak juga gitu makanya. Jadi gimana guys menurut kalian motor baru gue, apakah keren biasa aja atau gimana ya? Kalian silahkan komen aja langsung di kolom komentar di bawah ini. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini guys. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.